Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Pembahasanku kali ini akan sangat mengandung spoiler untuk film Sri Asih. Jadi saranku buat kalian yang belum nonton, mendingan kalian nonton dulu deh. Itu film serius bagus banget. Lagi pula kalian mau nunggu apa lagi sih? Nanti kalau sebentar lagi turun layar, kalian nggak bakalan bisa nonton. Atau kalian mau nunggu sampai masuk layanan streaming. Kalau dari pengalamanku ya, film Gundala itu butuh 1 tahun sampai masuk layanan streaming. Kalau menurutku mending nonton sekarang aja deh, daripada nunggu-nunggu selama itu. Lagi pula, nonton di bioskop dengan layar sebesar itu, pengalamannya jauh lebih menarik. Dan sekarang aku bakalan mulai bahas, ini spoiler ya, jadi resiko kalian sendiri kalau kalian masih menonton. Yang akan aku bahas kali ini adalah sebuah topik yang di-request oleh banyak orang. Sejak orang-orang nonton film Sri Asih, ada satu topik yang paling banyak dibicarakan, yang paling banyak di-request, yang paling banyak dipertanyakan, yaitu tentang identitas dibalik 5 Panglima Dewi Api. Ada banyak banget yang penasaran ini. Ini disebut di Sri Asih ya, 5 Panglima Dewi Api. Tapi kira-kira siapa identitas dibalik kelima Panglima ini? Kita bahas sekarang ya. Saking menariknya topik ini ya, aku sampai nonton ulang cuma buat nyatet-nyatet aja, dan aku catat di sini deskripsi dari kelima Panglima Dewi Api. Kita langsung bacain dari yang pertama ya. Yang pertama adalah pendekar mahasakti yang memiliki kemampuan sihir. By the way, gambar ini aku dapatkan waktu zaman-zaman perang poster Sri Asih. Waktu itu sempat bocor ya, dan ini sempat beredar kemana-mana waktu itu. Ada banyak juga yang request ke aku buat, "Bang, bahas ini, tolong bahas ini." Cuman aku nggak mau bahas, karena apa? Karena aku takut ini mengandung spoiler untuk film Sri Asih, dan ternyata bener. Ini ternyata mengandung spoiler keras untuk film Sri Asih. Dan ternyata ini adalah bagian dari para Panglima Dewi Api. Dan yang pertama adalah dia, pendekar mahasakti yang memiliki kemampuan sihir. Kira-kira siapa menurut kalian? Kalau kita bahas tentang pendekar ya, otomatis kita ingetnya langsung ke era-era Jawara dan Mata Malaikat. Otomatis aku ingetnya langsung ke Mata Malaikat, mau nggak mau. Cuman, apakah dia benar Mata Malaikat? Buat yang belum tahu, Mata Malaikat itu adalah musuhnya si Buddha dari Gua Hantu, musuh bebuyutannya si Buddha dari Gua Hantu ya. Cuman, apakah ini dia? Kok aku nggak yakin ya? Ada dua alasan. Pertama, di sini deskripsinya memiliki kemampuan sihir. Aku nggak lihat Mata Malaikat memiliki kemampuan sihir. Dan yang kedua, dari kelima Panglima Dewi Api ini semuanya berasal dari era-era yang jauh. Era-era yang jauh. Sementara Mata Malaikat itu asalnya dari era Jawara. Jadi kayak nggak klop di sini. Kayak nggak klop. Sebenarnya sih bisa versi film itu dirubah ya kan. Mata Malaikatnya mungkin berasal dari era legenda atau era magi atau apa, bisa. Cuman aku ragu kalau mereka mau merubah itu. Soalnya Mata Malaikat ini sudah sangat ikonik sebagai musuh bebuyutannya si Buta dari Gua Hantu. Kalau tiba-tiba dia dilarikan ke era magi atau era legenda, menurutku nggak klop di situ, nggak pas. Jadi kayaknya Mata Malaikat akan tetap menjadi musuhnya si Buta dari Gua Hantu, sementara orang ini adalah orang yang berbeda. Dan kalau kita cocok-cocokkan ya, pendekar mahasakti, terus memiliki kemampuan sihir, dan kalau kita lihat pakaiannya di sini, ini mengarahnya ke Kiwi Lawuk, guys. Aku menebaknya ini Kiwi Lawuk sih, terutama dengan kepala yang ditenteng ya, mengingatkan kita dengan kemunculan Kiwi Lawuk di film Gundala, dengan kepalanya Kiwi Lawuk yang ditenteng. Ingat nggak sih? Jadi ini agak-agak callback ke sana, meskipun jelas kepala yang ditenteng itu bukan kepalanya Kiwi Lawuk ya. Kiwi Lawuknya di situ soalnya kepalanya masih nyambung. Jadi ya, menurutku ini jelas Kiwi Lawuk. Kiwi Lawuk ini udah muncul di Gundala, dia dibangkitkan oleh Gazul. Dan Bang Joko Anwar juga dulu pernah nge-tweet ini, ya, gambarnya Kiwi Lawuk terus ditulis first of 5, 1 dari 5. Tapi kemudian tweet ini langsung dihapus, cuman screenshot udah beredar kemana-mana. Jadi ya, kayaknya memang yang pertama dari 5 adalah maksudnya ke arah 5 Panglima Dewi Api. Jadi aku yakin banget ini, kalau yang ini adalah Kiwi Lawuk. Kita langsung pindah ke yang kedua ya. Yang kedua di sini disebutnya manusia setengah siluman yang haus darah. Jujur ini yang paling sulit sih dari yang semuanya sih, karena siapa orang ini? Pertama, manusia setengah siluman. Kalau dalam komik Bumi Langit, manusia setengah siluman itu artinya ada dua. Pertama, dia adalah anak dari hasil perkawinan antara manusia dengan siluman, jadinya manusia setengah siluman. Atau yang kedua, dia adalah manusia biasa
yang menimba ilmu kepada siluman. Ilmu-ilmunya siluman itu masuk ke badan dia, akhirnya membuat dia berubah menjadi manusia setengah siluman. Yang mana kira-kira ini? Kita nggak dapat petunjuk apa-apa ya. Cuman kalau dari kata haus darah, terus di latar belakangnya ada banyak sekali kelelawar. Haus darah dan kelelawar. Aku ingetnya vampir. Mau nggak mau ingetnya vampir. Dan ada satu karakter Bumi Langit yang wujudnya agak nggak mirip vampir dan dia adalah kelelawar hitam. Tapi apakah dia kelelawar hitam? Kelelawar hitam kalau di komik klasik, di Revolusi dia belum muncul ya. Kalau di komik klasik dia itu adalah adanya di era modern sebenarnya. Cuman sekali lagi, versi film bisa saja diganti. Dan menurutku ini tipe karakter yang kalaupun diganti nggak kenapa-napa gitu loh. Karena dia nggak keras itu gitu kan, garisnya kayak si mata malaikat yang harus banget jadi musuhnya si buta dari gua hantu. Ya kan? Sementara si Dewi Api yang tadinya musuhnya Nusantara bisa dirubah menjadi musuhnya Sri Asih ya kan? Sementara kalau yang ini bisa dirubah lah, nggak sekeras kayak si buta dari gua hantu mata malaikat. Ini tipe-tipe karakter yang bisa dirubah. Jadi kalau menurutku cocoknya kayak gini sih. Ini karakter yang ini sepertinya adalah kelelawar hitam, salah satu karakter dari Bumi Langit. Cuman sepertinya karakternya akan dirubah banyak untuk masuk ke jagat sinema nanti. Dan mungkin akan dirubah menjadi manusia setengah siluman, otomatis siluman kelelawar ya. Karena kan backgroundnya kelelawar dan namanya mungkin kelelawar hitam. Makanya dia haus darah, karena dia siluman kelelawar, agak-agak vampir gitu mungkin karakternya ya. Dan yang ketiga adalah siluman bocah yang cerdas dan sakti. Ini otomatis semua fans Bumi Langit pasti setuju lah ya kalau orang ini adalah bocah Atlantis. Bocah Atlantis ini kalau dalam komik dia itu adalah musuhnya Godam. Tapi bocah Atlantis ini sebenarnya bukan berasal dari Atlantis. Kalau kalian mikir, oh di Bumi Langit itu nggak ada Atlantis guys. Buat yang belum tahu ya, di Bumi Langit itu nggak ada Atlantis. Adanya itu ya biasa, lautan biasa. Dan anak ini diberi nama Atlantis oleh wartawan, oleh media. Tujuannya apa? Biar berita yang mereka buat jadinya sensasional. Soalnya bocah ini tiba-tiba muncul dari dalam laut. Jadi orang-orang mikir, oh itu bocah dari peradaban di bawah laut yang akhirnya bangkit bla bla bla. Ditulisin bocah Atlantis di berita. Padahal dia sama sekali bukan dari Atlantis. Jadi ya menurutku ini adalah bocah Atlantis. Dan bocah Atlantis itu kekuatannya luar biasa banget. Makanya banyak orang yang kaget. Dia cuma jadi salah satu panglima. Waduh. Gila banget ya, anak ini aja ini ngalahinnya udah susah banget. Tapi dia cuma jadi salah satu panglima. Lalu yang selanjutnya adalah roh jahat yang masuk ke tubuh manusia. Kalau yang ini kita udah lihat ya, di film Sri Asih udah ketahuan, ini adalah roh setan. Dan sebenarnya kalau kita ngebahas tentang roh setan ini berbeda dengan para panglima lainnya. Para panglima lainnya itu memiliki tubuh fisik ya yang jelas. Sementara roh setan, itu aslinya itu ada di dalam kalung. Jiwa aslinya itu ada di dalam kalung. Jadi siapapun yang memakai kalung itu, dia akan menjadi wadah dan boneka bagi roh setan. Akan dimasuki pikirannya, akan dikendalikan, akan dibuat jahat dan segala macam penuh amarah. Dan wadah yang sekarang dipakai oleh roh setan adalah Jatmiko yang muncul di film Sri Asih ya. Dan kalau kita lihat sampai akhirnya pun kayaknya Jatmiko masih belum bebas dari kurungan roh setan ya. Jadi kayaknya kalau muncul di film selanjutnya akan tetap diperankan oleh Reza Rahadian. Dan terakhir ini yang bikin ribut banyak orang waktu di bioskop. Waktu begitu muncul gambarnya dia, semua orang kaget, semua orang teriak. Deskripsinya adalah siluman perempuan yang menguasai samudra. Nyai Roro Kidul. Orang langsung mikirnya ke sana ya. Sebenarnya mungkin yang di pikiran orang-orang itu sebenarnya Kanjeng Ratu Kidul ya. Itu sebenarnya dua sosok yang berbeda antara Kanjeng Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul. Cuman itu pembahasan lain lah, nggak akan ku bahas sekarang. Jadi orang-orang mikirnya langsung ke sana. Cuman apakah benar sosok ini adalah yang kita maksud itu Nyai Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul? Menurutku bukan ya, karena Nyai Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul itu sosok yang dipandang positif dalam masyarakat ya. Mereka bukan sosok jahat. Jadi menurutku kok kurang pas kalau dibuat menjadi salah satu penjahat bawahan panglimanya Dewi Api. Apalagi kalau kita melihat tentang kata panglima di sini. Panglima Dewi Api, aku langsung ingetnya ke Nyi Blorong. Kenapa? Karena Nyi Blorong itu bentuknya sama kayak gitu juga guys. Ya, sama. Dan dia ada di lautan dan segala macam juga. Tapi dia
sosoknya lebih ke negatif yang dikenal jahat di mata masyarakat ya. Plus dia juga disebut-sebut sebagai panglimanya Nyai Roro Kidul yang jahat gitu loh. Jadi ada kata panglima di sini dan ada sifat jahat di sini. Menurutku cocok banget. Plus juga kalau kita lihat di situ ada ular-ular naga ya. Sementara Nyi Blorong itu kaitannya erat banget sama naga ya kan. Jadi menurutku orang satu ini adalah Nyai Blorong. Mungkin namanya bukan Nyai Blorong ya, karena Nyai Blorong itu adalah intellectual property yang publik ya, public property. Bumi Langit kayaknya bakalan menghindari untuk memakai IP-IP publik seperti itu ya. Jadi kayaknya mereka akan menggunakan karakter lain, nama lain mungkin untuk karakter satu ini. Dan sebenarnya ada satu karakter musuhnya Hair Bintang ya, Dewi Laut Selatan atau apa gitu namanya aku lupa. Mungkin ini adalah dia. Tapi kalau menurutku ini lebih cocok ke Nyi Blorong sih. Ini karakternya Nyi Blorong banget kalau menurutku dari semua deskripsinya bau-bau Nyi Blorong banget lah di sini. Sorry aku tambahin sedikit ya, karena aku baru ingat waktu ngedit video ini. Sebenarnya ada satu lagi tokoh yang bisa dibilang cukup-cukup mirip sama yang tadi, dan dia adalah Dewi Lanjar, alias Den Ayu Lanjar. Dia juga dikenal sebagai Ratu Pantai Utara di kota Pekalongan tempat aku tinggal. Dan kalau kita bahas tentang Ratu Pantai Utara itu pernah muncul di komik Braja yang diciptakan oleh Mansur Daman. Dan Mansur Daman ini adalah komikusnya Mandala. Jadi arahnya pas menurutku, bisa diarahkan ke sana juga sebenarnya. Jadi itulah 5 panglima Dewi Api. Dan sekarang kita bahas kira-kira siapa yang bakalan jadi musuh mereka. Kiwilawuk bangkit di film Gundala. Otomatis dia adalah di komik adalah musuh bebuyutannya Gundala ya kan. Jadi menurutku dia akan berhadapan dengan Gundala. Lalu bagaimana dengan Roh Setan? Roh Setan bangkit di film Sri Asih. Kalau menurutku Roh Setan mungkin akan tetap berhadapan dengan Sri Asih ya. Iya. Sementara kalau Bocah Atlantis menurutku karena dia di komik itu adalah musuh bebuyutannya Godam. Jadi kalau menurutku dia akan menjadi musuhnya Godam nanti dan mungkin akan bangkit di film Godam dan Tira. Kayaknya kayak gitu ya. Lalu selanjutnya Nyi Blorong tadi karena kaitannya dengan air mau nggak mau aku langsung mikirnya Aquanus sih sebenarnya. Cuman Aquanus ini kan belum ada pengumuman filmnya ya kan. Satu-satunya yang kita punya di daftar yang udah diumumkan itu Gundala udah, Godam dan Tira udah, Sri Asih udah. Berarti antara Patriot Taruna atau Mandala Golok Setan. Mungkin Mandala Golok Setan karena Mandala Golok Setan itu siluman Sungai Ular. Entahlah, kok menurutku kurang pas ya. Patriot Taruna juga aku ngebayangin Patriot Taruna berhadapan dengan dia kok agak kurang pas ya. Feelingku bilang mungkin bakalan ada penambahan judul film Aquanus. Karena Aquanus juga diumumkan. Entahlah, ini juga aku masih agak-agak. Iya. Masih belum yakin. Aku masih belum yakin buat ini. Tebakanku mungkin ini akan jadi musuhnya Aquanus. Atau kalau enggak ya Mandala di film Mandala Golok Setan dia ya penjahat yang akan dibangkitkan istilahnya lah ya. Cuman feelingku lebih cocok Aquanus sih guys, karena kan Aquanus dalam lautan menghadapi ratu-ratu lautan kayak gitu, ini kayaknya cocoknya Aquanus sih kalau menurutku sih. Lalu yang terakhir adalah kelelawar hitam ya. Ini menurutku bisa dilarikan ke Patriot Taruna sih. Patriot Taruna kayaknya ini bisa dilarikan. Bayangkan kelompok Patriot Taruna keroyokan ngelawan kelelawar hitam. Ya kan? Sosok yang menyeramkan, yang vampir dan segala macam. Mungkin akan ada, iya. Aku ngebayangin mungkin akan ada nuansa-nuansa komedi horor di rumor-rumor masyarakat gitu kan. Ada vampir, terus anak-anak cewek yang remaja pada takut gini. Kayaknya bisa dilarikan ke sana sih kalau kelelawar hitam sih. Dan pada akhirnya mungkin bangkit dan bikin susah mereka semua. Yang akhirnya mungkin di situ terbentuknya Patriot Taruna. Ya, kayaknya itu. Soalnya kita cuma punya sisanya itu. Si Buddha dari Gua Hantu nggak akan aku pegang karena di sana udah ada mata malaikat dan segala macam yang musuhnya udah terlalu banyak kalau si Buddha dari Gua Hantu yang aku lihat ya. Sementara ini kayaknya lebih cocok ke arah sana, Patriot Taruna. Dan kalau aku disuruh fancast, Kiwilawuk udah Sujiwo Tejo ya. Sementara Roh Setan udah Reza Rahadian ya kan. Bocah Atlantis ya. Bocah Atlantis ini tricky sih karena cast-nya harus bocah, harus anak-anak. Sementara kita masih belum tahu kapan filmnya jadi. So, aku sebenarnya pengennya itu sih, si anak setan di Pengabdi Setan ya.
Adiat, ya kan? Dia cocok banget di situ tuh. Cuman ya sekarang dia udah agak dewasa ya. Beberapa followerku bilang Keanu yang ada di film Kodrat karena dia serem juga gitu kan, aktingnya juga bagus. Nah, aku cocok-cocok juga karena dia juga posturnya masih kecil, anaknya memang masih kecil. Jadi kalau ya menurutku cocok. Cuman kalau menurutku casting ini bisa berubah-ubah tergantung kapan filmnya ini dibuat karena yang namanya bocah, aktor bocah biasanya pertumbuhannya itu cepat ya. Setahun 2 tahun aja udah tinggi banget badan mereka, udah cepat banget, jadi agak-agak susah sih buat karakter yang satu ini. Siluman perempuan ini belorong. Eh, ah, kalau nggak salah di Twitter Jay Koholic kalau nggak salah Jay bilang Julie Estelle, dia ngefancast Julie Estelle. Aku suka banget fancastnya guys. Coba kalian bayangin Julie Estelle ya. Keren banget kalau misalnya bayangin Julia Estelle kayak gini ya. Cuman mungkin iya banyak banget sih aktor aktris cewek yang keren-keren ya di sini ya. Prisia Nasution bisa gitu ya kan. Julia Estelle bisa banget. Cuman kalau Julia Estelle entah kenapa aku mikirnya pengen apa ya? Pengen dia aktor yang laga yang silatnya keren gitu, mungkin di era Jawara atau apa gitu kan kalau Julia Estelle karena dia silatnya keren. Jadi kalau tapi nggak apa-apa juga sih kalau dia jadi karakter ini yang pakai magis dan segala macam, mungkin ada adegan berantem yang bisa keren juga kan lawan Nicholas Saputra. Sounds good, sounds good. Cuman untuk bisa banyak banget kok ini, bisa Agni Nihak siapa tahu ya kan. Cuman Agni Nihak juga agak sayang sih karena silatnya bagus ya, mending untuk karakter Jawara atau apa. Tapi bisa kalau menurutku. Bayangin Agni Nihak jadi Nyai Blorong juga kayaknya keren banget ya. Keren banget ya. Tapi ya Julia Estelle kayaknya bagus, Agni Nihak juga bagus, kayaknya itu deh, itu dua itu kok. Sama Prisia Nasution dong, enggak jangan, aku pengen Prisia Nasution jadi Marni sih. Susah ya. Susah banget. Kelelawar hitam. Karakter-karakter vampir ya. Siapa ya guys? Siapa ya untuk karakter-karakter yang biasanya kalau karakter-karakter vampir ini mukanya pucet, tinggi, dan agak-agak kurus-kurus gitu ya. Siapa kalau aktor yang menurut kalian cocok? Sebenarnya ini bisa dibikin jadi aktor yang mungkin karena dia vampir, semakin dia menghisap darah dia jadi kelihatan semakin muda, ya kan? Makanya cocok banget kalau jadi musuhnya Patriot Taruna. Dia bisa jadi semakin muda, mungkin bisa jadi dia menjadi salah satu remaja yang berbaur dengan sekolah mereka. Itu ide yang menarik ya. Dan kalau remaja, siapa ya aktornya yang cocok ya kalau remaja? Ada banyak banget sih. Kalau aku serahin ke kalian deh untuk karakter yang satu ini. Kalau memang dia akan menjadi karakter remaja, kira-kira menurut kalian siapa yang cocok untuk memerankan tokoh vampir ini? Yang aku feeling banget ini bakalan jadi musuhnya Patriot Taruna. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh ya, kalau kalian punya fancast yang lain juga, entah itu untuk Nyi Blorong tadi, Bocah Atlantis, atau Kelawar Hitam ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng-bareng. Siapa tahu nanti ada yang cocok juga gitu kan. Oke, video kali ini udah sangat panjang. Kita akhiri aja di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.